Jika kau bisa mengeluarkan racun itu dari tubuh putriku, aku akan menjadi istrimu, ucap sang majikan dengan mata berkaca-kaca. Tapi siapa yang percaya? Perempuan kaya dan sombong itu mengucapkan janji hidup kepada seorang TKI miskin yang bahkan tak ia anggap manusia. Tidak ada yang menyangka, pemuda itu yang tidur di gudang sempit, makan sisa, dan setiap hari dihina justru menjadi harapan terakhir keluarga yang selama ini merendahkannya. Dokter terbaik telah menyerah. Waktu hampir habis. Semua menunduk putus asa. Namun di tengah keputusasaan, muncul sosok sederhana itu. Dengan keyakinan tenang, ia berkata, izinkan aku mencoba, bukan untuk imbalan, tapi karena setiap manusia layak berjuang demi manusia lainnya. Dan sejak saat itu, senja itu, langit desa memerah jingga, angin berhembus pelan membawa bau tanah basah dan suara jangkrik yang mulai bersenandung. Di teras rumah kayu sederhana, seorang pemuda berdiri memandangi jalan tanah yang terbentang sunyi. Dia adalah Jaka, anak sulung dari 3 bersaudara, dengan mata yang menyimpan harapan besar meski hidup sering tak bersahabat. Di sampingnya, seorang wanita tua berbalut selendang, lusuh duduk menatapnya penuh haru Ibu Sumiati, sumber kekuatan dan alasan mengapa Jaka tetap berdiri meski dunia sering menghantam. Lei, apa kau yakin mau berangkat besok? Di sini, kita bisa makan seadanya, tapi di sana, entah apa yang sudah menunggu, ucap sang ibu lirih. Jaka menarik napas panjang, Bu. Jaka bukan mau pergi untuk kaya. Jaka cuma ingin ibu nggak lagi ngutang beras, nggak lagi bingung bayar sekolah Rani dan Dimas. Angin tiba-tiba berhembus lebih keras, seolah turut menyaksikan percakapan itu. Di kejauhan, matahari tenggelam perlahan, seperti ragu untuk meninggalkan desa kecil itu sama seperti Jaka yang setengah hati meninggalkan dunianya. Malamnya, rumah itu ramai oleh tetangga yang datang mengantar doa dan harapan. Nasi tumpeng sederhana tersaji di tengah lantai, dikelilingi obrolan tentang keberanian, perjuangan, dan tak lupa kekhawatiran. Kau anak baik, Kak, kerja yang jujur. Jangan macam-macam di luar negeri, pesan Pak Lurah sambil menepuk bahunya. Tetap sholat. Jaka, ingat ibu, ingat rumah, tambah ustaz kampung itu. Jaka hanya tersenyum dan mengangguk, namun hatinya riuh. Bukan oleh suara-suara di sekelilingnya, tapi oleh suara batinnya sendiri tentang masa depan yang tak pasti. Menjelang tidur, Jaka duduk di dalam kamarnya, menatap koper coklat yang telah penuh oleh baju-baju murah, harapan tinggi, dan doa-doa panjang. Ia menatap foto keluarga, foto usang tanpa figura. Akan aku perjuangkan semuanya, gumamnya. Tangannya meraih sebuah kitab kecil peninggalan kakeknya, seorang tabib kampung yang dulu sering dipandang aneh karena ramuan-ramuan tradisionalnya. Ilmu ini mungkin berguna, batinnya. Ia masukkan kitab itu ke dalam koper. Malam terakhir pun terasa lebih sunyi dari biasanya. Di luar, bulan terlihat bulat dan sempurna. Mungkin langit sedang mengirim pertanda bahwa perjalanan Jaka bukan sekadar mencari nafkah, namun perjalanan menuju takdir. Pesawat mendarat di sebuah negara yang tak pernah Jaka bayangkan sebelumnya. Bangunan tinggi berdiri angkuh. Jalan-jalan bersih tanpa suara ayam berkokok atau pedagang sayur lewat. Semua tampak rapi tapi juga terasa asing. Terlalu asing. Mobil hitam menjemputnya di bandara. Sopir pria paruh baya hanya diam, tak banyak bicara. Di perjalanan, Jaka menatap keluar jendela. Merasa semakin kecil di tengah gedung-gedung megah yang menggantung di langit. Sampai akhirnya mobil berhenti di depan sebuah rumah besar. Bak istana modern dengan pilar putih dan halaman luas. Udara terasa wangi bunga, tapi entah kenapa, dingin. Pintu terbuka. Keluar seorang wanita paruh baya, elegan, berdandan mewah dengan gaun mahal dan perhiasan berkilau. Tatapannya tajam seperti mata elang yang sedang menilai mangsa. Dialah Nyonya Dinda. Ini pembantunya. Suaranya datar, tapi penuh sinis. Sopir mengangguk hormat. Ini, Madam, namanya Jaka, dari Indonesia. Nyonya Dinda melirik Jaka dari atas sampai bawah, bukan seperti melihat manusia, lebih seperti menilai barang. Wajah kampung sekali. Ia mendengus, lemah, kurus, dan, ya sudah, masuk, jangan kotori lantai dengan sepatumu. Jaka menunduk sopan. Iya, Nyonya, Nyonya, begitu cara ia menyebut majikannya, sesuai arahan agen. Baru 2 menit di rumah itu, dan hatinya sudah terasa sesak. Di dalam rumah, semuanya tampak mahal, lampu gantung kristal, lukisan besar, lantai marmer putih mengkilap. Tapi tak ada tawa, tak ada kehangatan. Semua tampak dingin.
Rumah ini indah, tapi tak punya jiwa, batin Jaka. Nyoya Dinda menunjukkan kamarnya ruang kecil dekat dapur. Hanya cukup untuk satu ranjang dan lemari. Tapi Jaka berterima kasih, tetap sopan meski hatinya mulai bertanya, apakah harga diri harus sekecil ini? Hari-hari pertama kerja terasa berat, bukan karena pekerjaannya, tapi karena cara Nyoya Dinda memperlakukannya. Jaka, pel lantainya ulang. Kau pikir ini kandang ayam? Buatkan aku teh. Bukan teh pasar murahan itu. Kau lambat. Bahkan robot pun lebih berguna daripada kau. Setiap kata dari Nyoya, seperti duri yang menancap dalam menggores. Harga diri yang selama ini coba ia jaga. Tapi anehnya, Jaka selalu menjawab dengan senyum sabar. Karena ia teringat wajah ibunya. Terbayang rumah kayu di kampung. Terbayang harapan yang dititipkan padanya. Sabar, semua demi ibu, bisiknya sebelum tidur. Satu malam, saat semua sudah tertidur, Jaka duduk di kamarnya, membuka kitab tua warisan kakeknya. Ia membacanya pelan, belajar sedikit demi sedikit tentang ramuan herbal, tentang penyembuhan, tentang keikhlasan. Saat itu ia belum tahu bahwa kitab itulah yang kelak akan mengubah hidupnya. Dan kitab itu pula yang akan membuat Nyoya Dinda menatapnya tidak lagi sebagai pembantu, tetapi sebagai penyelamat. Pagi itu langit cerah, tapi hati Jaka mendung. Belum sempat menyesap secangkir teh hangat bekas semalam. Suara Nyoya Dinda sudah menggema dari ruang tamu. Jaka, kau di mana? Apa tuli? Jaka bergegas, menunduk sopan. Iya, Nyoya. Ada apa? Nyoya Dinda berdiri dengan wajah masam, mengenakan gaun mahal, memegang vas bunga porselen pecah di lantai marmer. Ini, pecah, dan kau yang bersihkan. Barang ini lebih mahal dari seluruh hidupmu. Tamu-tamu kaya di ruang tamu tertawa kecil, menatap Jaka seolah ia sampah yang bisa disapu kapan saja. Salah satu dari mereka berbisik, cukup keras untuk terdengar. Tekai, tak lebih dari budak modern. Yang lain menambahkan sambil tersenyum sinis. Yang beginian cuma cocok nyapu kandang, bukan rumah mewah. Jaka tetap diam, menunduk, tak membalas. Tapi hatinya pedih. Ia ingin marah, namun ia tak melakukannya. Karena marah hanya akan membuktikan kata mereka bahwa ia tak berpendidikan. Hari berganti, tapi perlakuan tak juga berhenti. Saat santap siang, Nyoya berkata lantang sambil menunjuk Jaka di depan tamu-tamunya. Kalian tahu, pembantu ini bahkan tak tahu cara menyetrika gaun sutra, dasar kampungan. Semua tertawa. Jaka ikut tersenyum kecil bukan karena lucu, tetapi untuk menahan air mata. Hatinya berkata, mengapa orang yang punya segalanya, seringkali kehilangan yang paling penting, rasa hormat. Malam harinya di dapur, Jaka duduk seorang diri, tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Ia membuka ponsel tua membaca pesan ibunya. Nak, bagaimana kabarmu? Jangan lupa makan. Ibu di sini sehat, hanya rindu suara anak sulung ibu. Air matanya jatuh. Kali ini tak bisa ia tahan. Ia membalas pesan itu. Ibu, Jaka baik. Doakan Jaka kuat di sini. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Saat Jaka sedang menyiram bunga, putri Nyoya, Naila, diam-diam memperhatikannya dari balkon. Naila berbeda dengan ibunya, ia lemah lembut dan jarang bicara. Kak Jaka, panggilnya pelan. Jaka terkejut. Iya, Nona Naila, kenapa kamu tidak pernah marah? Meskipun mama selalu kasar sama kamu. Jaka menatap langit sebentar, lalu menjawab tenang. Karena aku datang ke rumah ini bukan untuk dihormati, tapi untuk bertahan, dan untuk mengubah nasib. Naila terdiam. Matanya berkaca-kaca entah kenapa. Dia seperti mengerti sesuatu yang tak pernah dipahami ibunya. Hari terus berlalu. Hinaan tetap datang. Tapi sekarang, sesuatu mulai berubah. Bukan pada dunia, tapi pada hati Jaka sendiri. Ia tak lagi merasa kecil. Ia tidak melihat dirinya sebagai pembantu. Ia mulai melihat dirinya sebagai manusia yang sedang menunggu waktunya. Karena tanpa mereka tahu, takdir sudah mulai bergerak. Dan kelak, orang yang paling sering menghina Jaka akan menjadi sosok yang paling memohon kehadirannya. Hari itu rumah megah milik Nyoya Dinda tidak seperti biasanya. Tidak ada tawa tamu kaya. Tidak ada perintah penuh cemooh. Semua terasa tegang, sunyi, mencekam. Naila, putri semata wayang Nyoya Dinda, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, kulitnya memucat, dan sesekali ia menggigil hebat sambil mengerang kesakitan. Dokter, cepat panggil dokter terbaik, teriak Nyoya panik. Dalam hitungan jam, 3 dokter terbaik datang silih berganti. Suara alat medis, suntikan, aroma obat,
dan kecemasan memenuhi udara. Namun Naila tak kunjung membaik, justru semakin mengerikan. Matanya membiru, nadinya melemah, tubuhnya kejang. Ada racun langka di tubuhnya, kata salah satu dokter, wajahnya tegang. Jenis racun ini tidak umum, hanya bisa dinetralisir dengan metode tradisional, sesuatu yang bahkan pengobatan modern belum bisa atasi. Nyonya Dinda tertegun. Apa maksud Anda? Dokter menarik napas berat. Kami tidak bisa menolongnya lagi. Racun ini bukan racun biasa. Nyonya membeku. Dunia terasa runtuh seketika. Putrinya harta paling berharga. Satu-satunya alasan hidupnya sedang merebut nyawa dari genggaman. Dari balik pintu, Jaka menatap dengan hati resah. Ia tak berani masuk, tapi ia tidak bisa pergi. Dalam segala keterbatasannya, hanya rasa iba yang membuatnya tetap berdiri di sana. Air mata Naila menetes pelan. Ia menggenggam tangan ibunya lemah. Mama, tolong jangan tinggalkan aku, bisiknya lirih. Itu bukan racun biasa. Racun itu merusak darah perlahan. Seperti bisikan kematian yang nikmat dan menyakitkan. Jaka kembali ke kamarnya. Ia terduduk, membuka kitab tua warisan kakeknya. Mencari, membaca, dan mencari lagi. Dan hatinya bergetar. Ada satu halaman kekuningan. Tentang racun darah biru, racun langka yang tidak mematikan dengan cepat, tapi menyiksa jiwa dan tubuh perlahan. Dan di samping catatan itu, tertulis metode penyembuhannya. Bukan obat kimia, bukan alat modern, melainkan ramuan herbal, doa, dan teknik pengeluaran racun melalui urat halus. Metode leluhur, metode yang disebut orang mustahil. Jaka mengetuk pintu kamar Naila, suaranya pelan, tapi tegas. Nyonya, izinkan saya mencoba membantu. Nyonya menoleh dengan mata merah berair. Kau, seorang pembantu? Jangan main-main dengan nyawa anakku. Dokter sudah menyerah, jawab Jaka tenang. Jika Nyonya izinkan, saya hanya akan mencoba. Nyonya hampir menolak, tapi kali ini, sesuatu dalam dirinya runtuh. Keangkuhan, kekuasaan, dan gengsi mewahnya tidak berguna malam itu. Yang tersisa hanya ketakutan seorang ibu. Dan, jika saya berhasil, lanjut Jaka perlahan, Nyonya harus menghormati saya sebagai manusia. Nyonya menatap Jaka dengan mata bergetar. Ia bisa saja menolak, tapi hatinya terguncang oleh keputusasaan. Namun justru yang keluar dari bibirnya adalah kalimat yang tak pernah ia bayangkan akan ia ucapkan. Jika kau bisa keluarkan racun itu dari tubuh putriku, aku bahkan bersedia menjadi istrimu. Hening, bahkan detak jam dinding pun terasa berhenti. Jaka terpaku. Nyonya sadar, apa yang ia katakan barusan bukan hanya janji, tapi takdir. Malam itu, Jaka melangkah masuk ke kamar Naila, membawa ramuan, membawa keyakinan, membawa doa dan keberanian, bukan hanya untuk menyelamatkan Naila, tapi juga untuk menyelamatkan martabatnya sendiri. Dan malam itu, malam semakin larut. Di dalam kamar yang remang, hanya cahaya lampu meja kecil menemani Jaka dan Naila yang terbaring lemah. Nafas Naila cepat dan pendek, kulitnya pucat hampir kebiruan. Racun itu bekerja diam-diam, seperti sesuatu yang hidup di dalam darahnya. Di meja, Jaka menyiapkan ramuan. Bukan ramuan biasa melainkan campuran dari daun kelor kering, akar pulai, madu murni, dan serpihan kayu bidara yang pernah diajarkan kakeknya dulu. Tangan Jaka bergetar, tapi pikirannya tenang. Ya Allah, ini bukan soal aku. Ini soal nyawa seseorang, dan soal kehormatanku sebagai manusia. Nyonya Dinda berdiri di sudut ruangan, memandang dengan campuran takut, harap, dan ragu. Untuk pertama kalinya, tatapannya kepada Jaka tidak penuh hina, melainkan penuh tanya. Ramuan ini tidak langsung mengeluarkan racun, jelas Jaka pelan. Tapi ini akan memancing racunnya bergerak, menuju titik keluar. Keluar dari mana? Tanya Nyonya cemas. Dari 7 jalur urat halus. Tapi ini menyakitkan, sangat menyakitkan. Nyonya menggenggam tangan putrinya erat bahkan. Beberapa hari ini ia tidak pernah menjauh. Ia tidak peduli lagi pada gaun mewah, pesta, atau gengsi. Yang ia tahu hanya satu, ia adalah seorang ibu yang sedang takut kehilangan anaknya. Proses pun dimulai. Jaka memberi Naila ramuan herbal itu setetes demi setetes. Naila meringis kesakitan, dadanya sesak, tubuhnya bergetar. Nyonya menegang, panik. Jaka, apa yang kau lakukan? Kenapa dia kesakitan? Namun Jaka tetap tenang. Racunnya mulai bergerak. Ia merapalkan doa-doa lama. Doa yang diajarkan kakeknya. Doa penyembuhan. Bukan sekadar doa biasa. Bukan hanya ilmu, tapi keyakinan. Dan perlahan,
Pori-pori di telapak tangan Naila mengeluarkan cairan kebiruan. Dari sela kuku jari, menetes warna keunguan. Dari sudut mata, keluar garis tipis seperti tinta yang mengering. Nyoya terperanjat. Itu racun. Jaka mengangguk. Racun darah biru. Keluar. Tapi proses ini panjang. Malam itu, waktu seakan berhenti. Nyoya mulai melihat sesuatu. Pemuda yang dulu ia hina bukan hanya tulang dan keringat. Ia memiliki ilmu yang tidak dimiliki dokter manapun. Ia memiliki ketenangan yang bahkan tak dimiliki orang kaya. Ia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari uang, kearifan, dan hati. Setelah 3 jam, tubuh Naila mulai tenang. Wajahnya tak lagi kebiruan. Nafasnya mulai stabil. Nyoya menatap Jaka dengan mata yang tak lagi sama. Siapa? Sebenarnya kau ini? Jaka menurunkan tangan perlahan, menarik napas panjang. Aku hanya cucu seorang tabib desa. Nyoya terdiam, bukan karena ia tidak percaya, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa kecil di hadapan seorang pembantu. Namun, itu baru awal. Karena racun belum sepenuhnya hilang, dan keadaan belum sepenuhnya berubah. Namun sejak malam itu, jam sudah lewat tengah malam. Di kamar yang mulai gelap dan sunyi, hanya suara napas pelan Naila yang terdengar. Setelah proses pengeluaran racun yang panjang dan melelahkan itu, Naila tertidur tenang untuk pertama kalinya. Nyoya Dinda duduk di tepi ranjang, rambutnya berantakan, riasannya luntur, matanya sembab berbeda, jauh dari sosok elegan dan dingin yang selalu tampil sempurna di depan banyak orang. Malam itu, ia hanya seorang ibu yang ketakutan kehilangan anak. Jaka membereskan alat-alat ramuan di sudut ruangan. Tubuhnya lelah, tapi hatinya lega. Namun ia tahu, ini belum selesai, racun itu belum sepenuhnya keluar. Masih tersisa sedikit, yang bisa kembali mematikan kapan saja. Perlahan Nyoya menatap Jaka. Kenapa? Kau begitu ingin menolong anakku? Suara itu tidak lagi sinis, tidak lagi meninggi, tapi pelan dan sungguh-sungguh. Jaka tidak langsung menjawab. Ia menatap Naila, lalu menatap Nyoya. Aku datang ke negara ini bukan hanya untuk jadi pembantu. Nyoya, aku datang untuk belajar arti bertahan. Dan malam ini, bukan soal pekerjaan, tapi soal kemanusiaan. Sunyi, Nyoya tertunduk, tangannya gemetar. Tidak ada kata, tapi air matanya jatuh diam-diam. Untuk pertama kalinya, Jaka melihat bahwa majikannya itu juga manusia, bukan hanya wanita kaya yang sombong, tapi seseorang yang menyimpan luka dan kesepian, seolah ingin menyingkirkan semua gengsi yang tersisa. Nyoya Dinda berdiri dan mendekat ke arah Jaka. Ia menatap pemuda sederhana itu, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai laki-laki. Dengan suara lirih dan gemetar, ia berkata, janji itu masih berlaku. Jaka menatap heran. Janji? Nyoya mengangguk pelan, menahan sesak di dadanya. Jika kau bisa mengeluarkan racun itu sepenuhnya dari tubuh putriku, aku akan menjadi istrimu. Kata-kata itu meluncur lagi, bukan spontan seperti sebelumnya, bukan karena panik atau putus asa, tapi kali ini, ia mengatakannya dengan sadar bahwa kata itu punya makna, dan berat, dan mungkin harapan. Jaka terdiam. Ia tidak tersenyum, tidak pula terkejut, hanya menatap dalam, tanpa kata-kata. Lalu ia berkata sangat pelan, aku tidak menolong putri Nyoya untuk menikahi Nyoya. Nyoya terdiam, tubuhnya membeku. Jaka melanjutkan, jika aku berhasil, aku hanya ingin satu hal. Nyoya menahan napas. Apa itu? Jaka menatap matanya. Kali ini, dengan ketegasan, hormatilah aku. Sebagai manusia, sunyi, tak ada suara, tak ada angin, tak ada tepuk tangan, tak ada drama, hanya satu kenyataan. Malam itu, seorang pembantu bernama Jaka telah berdiri setara, bukan di bawah, dan Nyoya Dinda, untuk pertama kalinya, menundukkan kepala, namun ia tidak menangis lagi, dan entah mengapa, dalam keheningan malam itu, hatinya justru merasa tenang. Malam kembali turun, lebih sunyi daripada malam-malam sebelumnya. Lampu kamar Naila redup. Angin dari jendela perlahan masuk membawa aroma tanah basah. Racun dalam tubuh Naila belum sepenuhnya hilang. Ini adalah tahap terakhir dan paling berbahaya. Jaka duduk di samping ranjang. Naila, di tangannya ada ramuan terakhir, ramuan paling kuat yang bahkan ia sendiri belum pernah gunakan. Ramuan itu dibuat dari daun bidara, bunga kenanga, akar lempuyang, dan serpihan kunyit hitam. Racun jenis ini hanya bisa dikeluarkan melalui jalur paling sulit, urat di dada dan leher. Salah sedikit, bisa memutuskan napas.
Nyonya Dinda berdiri di sudut ruangan, gelisah. Jaka, kalau ini terlalu berbahaya, jangan lanjut. Aku tidak ingin mengambil risiko lebih buruk. Jaka menggeleng pelan. Ini bukan soal berani atau tidak. Ini soal percaya atau menyerah. Nyonya terjanggal diam. Kata-kata itu seakan menyentuh bagian dirinya yang paling rapuh. 3 jam berlalu. Naila mulai menggigil. Napasnya terengah. Matanya setengah terbuka. Wajahnya memucat. Racun bergerak, merambat dari dada ke leher, menuju urat nadi. Jaka mulai membaca doa pelan. Tangan kanannya memegang urat nadi Naila. Tangan kirinya menekan titik penyembuhan di bawah siku. Naila merintih pelan. Racun itu mulai keluar. Dari mata, dari pori-pori leher, dari ujung kuku. Menetes cairan bening kehijauan. Perlahan, sangat perlahan. Namun rasa sakitnya jauh lebih hebat dari sebelumnya. Berhenti. Jaka, lihat anakku. Ia kesakitan. Aku tidak sanggup melihatnya. Nyonya menjerit panik. Air matanya jatuh. Tapi Jaka tetap tenang. Tatapan matanya tidak gemetar. Tangan dan doanya tetap bekerja. Ini proses terakhir. Ini bukan penyiksaan. Ini pertaruhan antara racun dan napas kehidupan. Nyonya tercekat. Kata-kata itu seolah memaku seluruh raganya. Detik itu, Naila membuka mata pelan sekali. Ia melihat Jaka, lalu menatap ibunya. Dengan senyum lemah, ia berbisik, "Aku tidak apa-apa, Ma. Aku percaya Kak Jaka." Nyonya terdiam. Jaka tidak berkata apa-apa, tapi di sudut hatinya, ia tahu perjuangan ini bukan hanya menyembuhkan racun, tapi menyembuhkan kepercayaan. 5 menit terakhir adalah yang paling menegangkan. Nafas Naila melemah. Cairan racun hampir berhenti keluar. Tubuhnya menggigil kecil lalu tiba-tiba diam. Nyonya menjerit panik. "Naila, Jaka, kenapa tubuhnya diam? Kenapa tak bereaksi?" Jaka tidak menjawab. Ia mendekat, menempelkan telinganya ke dada Naila. Sunyi. Nyonya mulai mengguncang tubuh putrinya sambil menangis pasrah. Hancur. Ketakutan. Naila. Hening. Lalu, degup. Pelan. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Jantung Naila kembali berdetak. Perlahan, tapi kuat. Normal. Nyonya terdiam. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan air mata panik, tapi air mata kelegaan, kebahagiaan, dan keajaiban. Jaka memandang Naila yang kini tertidur damai. Racun terakhir telah keluar. Racun itu tak lagi ada. Semuanya telah hilang. Mungkin, yang tersisa hanya satu hal. Harapan. Malam itu, di rumah besar yang selama ini terasa dingin dan tak berjiwa. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang muncul. Bukan kemewahan, bukan perintah, bukan penghinaan, melainkan kepercayaan. Pagi itu rumah besar milik Nyonya Dinda tidak lagi terasa dingin. Untuk pertama kalinya, cahaya matahari yang masuk dari jendela terasa hangat, bukan sekadar terang. Aroma wangi teh hangat dan roti memenuhi ruang makan, menggantikan suasana tegang dan sunyi yang selama ini menyelimuti. Naila sudah bisa duduk di kursi roda, meski masih terlihat lemah. Senyumnya lembut, matanya tidak lagi biru keunguan, nadinya stabil. Ia terlihat hidup, benar-benar hidup. Nyonya Dinda berdiri di sampingnya, bukan lagi dalam balutan gaun glamor, bukan dengan sepatu mahal, hanya pakaian sederhana, rambut dikuncir, dan wajah tanpa riasan, tapi entah mengapa, ia justru tampak lebih manusiawi dari sebelumnya. Dan di seberang meja, berdiri Jaka, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai penyelamat tanpa mahkota, tanpa gelar, tanpa seragam dokter. Para dokter datang pagi itu untuk memeriksa kondisi Naila. Mereka kagum, terkejut, bahkan tidak percaya. "Ini mustahil secara medis," ujar salah satu dari mereka, menatap Jaka dengan mata takjub. Dokter lain menambahkan, "Kami melihat keadaan Naila semalam melalui rekaman. Secara medis, ia tidak seharusnya selamat dari racun jenis itu." Nyonya tersenyum pelan, tapi dia selamat. Semua terdiam. Nyonya menoleh pada pemuda itu, karena dia tidak menyerah. Dokter menatap Jaka kagum, bukan lagi meremehkan. "Kalau bukan dokter, siapa Anda sebenarnya?" Jaka hanya menjawab tenang, seperti biasa. "Saya hanya cucu seorang tabib desa, yang tidak pernah berhenti percaya bahwa setiap racun selalu punya lawan." Sunyi, tetapi sunyi kali ini bukan kosong. Sunyi ini penuh hormat. Setelah semua dokter pergi, tinggal mereka bertiga di ruang makan. Nyonya Dinda berjalan mendekat, namun kali ini, ia tidak lagi menatap Jaka dari atas. Ia berdiri sejajar, dan untuk pertama kalinya sejak Jaka menginjak rumah itu,
Ia menundukkan kepala. Terima kasih. Suara itu bergetar, tulus, tanpa paksaan, tanpa gengsi. Maafkan semua kata-kataku, semua perlakuanku, semua penghinaan yang pernah kulakukan padamu. Jaka menatapnya tenang, tidak marah, tidak merasa menang, hanya mengerti, karena ia tahu. Kadang, kesombongan itu bukan karena seseorang merasa tinggi, tapi karena seseorang terlalu takut merasa rendah. Hari berganti, namun sikap Nyonya berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi perintah kasar, tidak ada lagi teriakan dari lantai atas, tidak ada lagi suara meremehkan. Yang ada justru, Jaka, kau sudah makan, kau tidak perlu bekerja pagi ini, istirahat dulu, aku buatkan teh. Mari minum bersama di taman. Jaka bahkan kini duduk di meja makan, bukan berdiri di sudut menunggu panggilan. Dan suatu sore, saat langit mulai jingga, Naila berkata pelan, sambil menatap Jaka. Kak, waktu itu kau datang ke rumah ini sebagai pekerja, tapi sekarang, Jaka menatap Naila, yang kini mulai sehat, wajahnya cerah, senyumnya hidup. Naila melanjutkan, sekarang kau bukan sekadar pekerja, kau bagian dari rumah ini. Dan dari balik pintu, Nyonya mendengar percakapan itu. Ia tersenyum, bukan sebagai majikan, tapi sebagai seorang wanita yang akhirnya belajar rendah hati, dan mungkin, perlahan, belajar mencintai. Langit pagi tampak lebih hangat dari biasanya. Rumah besar itu tidak lagi terasa seperti istana dingin tanpa jiwa, melainkan seperti rumah-rumah yang sesungguhnya, dengan tawa, doa, dan rasa hormat yang tumbuh perlahan. Naila kini sudah bisa berjalan sendiri, meski masih pelan. Senyumnya kembali hidup, matanya jernih. Setiap pagi ia menyapa taman, menyiram bunga, dan tak lupa mengucap terima kasih pada satu sosok yang telah mengubah hidupnya, Jaka. Suatu siang, beberapa tamu kaya datang berkunjung. Seperti dulu namun suasana tidak sama. Mereka dulu biasa tertawa meledek Jaka, memandangnya seperti tak bernilai. Tapi kini, mereka tak berani banyak bicara, karena kabar penyembuhan Naila sudah menyebar. Dan bukan dokter terkenal yang menyelamatkannya, melainkan seorang pemuda desa, seorang mantan pembantu, seorang yang tak mereka anggap dulu, Jaka. Madam Dinda, salah satu tamu bertanya, dokter dari negara mana yang menyembuhkan putri Anda? Nyonya Dinda tersenyum, namun tidak angkuh. Senyumnya tenang, dan mengandung kebanggaan. Bukan dokter dari negeri manapun, jawabnya pelan. Para tamu saling berpandangan bingung. Nyonya melanjutkan, yang menyelamatkan putriku adalah seseorang yang dulu kami remehkan. Semua menoleh, dan di sana, di dekat jendela yang diterangi cahaya, berdiri Jaka dengan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh status ataupun harta. Nyonya berjalan mendekat, lalu tanpa ragu, di depan tamu-tamunya, ia berdiri di samping Jaka, bukan di depan, bukan di atas. Dan dengan suara lantang ia berkata, inilah orangnya, bukan hanya penyelamat putriku, tapi penyelamat kedalamanku, yang mengajariku apa arti menghormati manusia. Para tamu terdiam, tidak ada yang bisa tertawa lagi, karena hari itu, Nyonya Dinda wanita yang dulu dikenal, paling sombong telah menunjukkan kerendahan hati tertinggi. Namun yang paling mengejutkan bukanlah kata-kata itu, melainkan apa yang ia lakukan setelahnya. Ia menoleh ke arah Jaka, menatapnya, bukan sebagai majikan, melainkan sebagai pilihan hati. Lalu dengan suara lirih, namun terdengar jelas oleh semua yang hadir, ia berkata, janji itu tidak lagi karena panik, tidak lagi karena terpaksa, tapi karena aku benar-benar menghormati dan mempercayaimu. Jaka diam, tidak tersenyum, tidak menjawab, tapi matanya berbicara tenang, berwibawa, dan penuh kebijaksanaan. Ia menatap Nyonya, menatap Naila, menatap langit biru yang kini terasa jauh lebih dekat. Dan ia berkata pelan, aku tidak datang untuk membuatmu jatuh hati, aku datang untuk mengajarkan bahwa setiap manusia layak dihormati. Suasana sunyi, tapi bukan sunyi yang dingin. Sunyi itu hangat, sunyi yang penuh hormat. Dan sejak hari itu, Jaka tidak lagi dipanggil pembantu, tidak lagi dipandang rendah, tidak lagi berdiri di sudut rumah tanpa suara. Ia duduk bersama mereka, ia berbicara setara, ia dihargai, ia dijaga, ia dipercaya, bukan karena keajaiban, tapi karena hati, karena harga diri seorang manusia tidak diukur dari harta, jabatan, atau asalnya, tapi dari bagaimana ia menjaga kemanusiaannya.